البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar apa? Sifat adil dan sifat rahmah, kasih sayang, dan sifat iffah, menjaga kehormatan diri, merupakan salah satu sifat-sifat penduduk surga. Hadisnya Iyad al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, yang Rasulullah SAW mengatakan ahlul jannati salasatun, penduduk surga itu ada 3. Pertama, seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Kedua adalah laki yang penyayang, hatinya lembut terhadap karib kerabatnya dan juga muslim yang lainnya. Yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak bermudah-mudahan untuk minta-minta atau yang semisalnya. Untuk meringkas waktu, barakallahu fiik, ana bagi 2, 6, separuh ashabul yamin sama ashabul shimal. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fiikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiikum, a'anakumullah. Caranya kalau setoran seperti itu jangan, kalau lupa nunggu yang lainnya nanti, jadi lupa berusaha. Paham ya? Kalau nunggu yang lainnya nanti dapat semuanya. Jadi kondisikannya dihafalkan, dilaksanakan terlebih dahulu. Na'am. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hadis yang berikutnya, halaman 272. Insyaallah waktu dekat ini akan kita selesaikan, mungkin hari Kamis selesai kitab ini. Walhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Untuk berikutnya nanti kita akan melanjutkan kitab yang lain. Rencananya Kitabul Jami' dari kitab Riyadhus Shalihin yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Tapi pada pertemuan yang akan datang nanti ya, melanjutkannya mungkin setelah Syawal nanti. Atau kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih karya Syekh Abdullah Aryani wafaqahullah, itu juga memungkinkan untuk kita baca juga. Biar setiap hari ada yang setorkan nanti kalau pas jadwal pelajarannya. Insyaallah taala. Naam. Kemungkinan besar hari Kamis selesai insyaallah ya. Naam, kita lanjutkan. Qala al-muallif wa sabahullah, perhatikan baik-baik. As-siyamu was-shadaqatu wal-it'am wa iyadatul marid. Termasuk sebab-sebab seseorang masuk
surga Allah Subhanahu wa taala di antaranya di sini perhatikan baik-baik, as-siyam puasa, was-shadaqah sedekah, wal it'am memberi makan orang miskin, wa iyadatul marid mengunjungi orang sakit. Paham ya? Puasa, sedekah, it'am itu ngasih makan. Ngasih makan siapa? Memberi makan orang miskin atau yang semisalnya. Dan mengunjungi orang sakit. Ini amalan-amalan yang bisa menghantarkan pelakunya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Labas, Hafiz. Indak ya Al-Akh Hafiz. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ayo na'am, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa namanya? Lupa? La ba'as, khair insyaallah. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Amir? Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dihafalkan ya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Beliau bertanya kepada segenap para sahabat. Kita lihat siapa nanti yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapakah di antara kalian pagi hari ini puasa? Siapa yang jawab? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan aku. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan aku. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan? Kemudian siapakah pada hari ini di antara kalian yang mengikuti janazah, menghantarkan janazah? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar pun mengatakan aku. Qala kemudian Rasulullah berkata lagi, faman at'ama minkumul yauma miskina? Kemudian siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan aku. Qala faman 'ada minkumul yaum maridan? Rasulullah tanya lagi. Kemudian siapa di antara kalian pada hari ini yang mengunjungi orang sakit? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mastama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Masyaallah. Rawahu Muslimun. Tidaklah sifat-sifat tadi, perbuatan-perbuatan tadi, puasa dalam sehari itu ya, puasa, kemudian mengunjungi orang yang sakit, kemudian apalagi memberi makan orang miskin, kemudian menghantarkan jenazah. 4 perkara ini kalau terkumpul pada seseorang, melainkan apa? Mattama'na fi imri'in, tidaklah beberapa perkara tadi terkumpul pada seorang illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Melainkan dia akan masuk surga. Masyaallah, riwayat Muslim. Ini dalam sehari tapi ya. Jadi hari tersebut 4 amalan yang dilakukan. Paham ya? Contohnya hari Senin. Hari Senin antum puasa, mengunjungi orang sakit, menghantarkan jenazah, ngasih makan orang miskin. Berarti 4 perkara kan? Nah, itu diharapkan barakallahu fikum dengan seizin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dijamin masuk surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, di sini ternyata apa? Para sahabat, barakallahu fikum, segenap para sahabat ketika ditanya, ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkumpul padanya. Masyaallah. Paham ya? Nah, jadi di hari tersebut 4 amalan. Puasa, mengunjungi orang sakit, antarkan jenazah, kemudian apa? Ngasih makan orang miskin. Nah, 4 ini kalau terkumpul pada seseorang dalam sehari tersebut, maka dijamin masuk surga. Masyaallah. Naam. Rawahu Muslimun. Pertanyaannya, Masmu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sudah berulang-ulang ini ya. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ahmad? Na'am.
Hah? La ba'as, khair insyaallah. Indak ya Amir. Masmu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Khalifah yang pertama. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya? Yang keras? Lupa, la ba'as, khair insyaallah. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar? Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya siapa? Abu Quhafah. Ma'rufnya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Naam, radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat syarahan di sini. Qala asy-syarihu asbahullah. Iyadatul marid masyru'atun bil ijma'. Mengunjungi orang sakit disyariatkan secara ijma'. Wa jazama al-Bukhari biwujubiha. Bahkan Imam Bukhari memastikan tentang wajibnya. Paham ya? Memastikan, menguatkan tentang wajibnya mengunjungi orang sakit. Faqala, seraya beliau berkata dalam barakallahu fikum, ungkapan beliau, babu wujubi iyadatul marid, bab wajibnya mengunjungi orang sakit. Karena yang termasuk apa? Hak sesama muslim, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya apa? Di antaranya i'adatul marid, mengunjungi orang sakit. Paham ya? 6 itu di antaranya. Ya, kita lewati pembahasannya kan. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza marida fa'udhu. Ya kan? Wa idza mata fattabi'hu aw fatba'hu. Paham ya? Nah, itu di antara wa idza barakallahu fikum atasa fahamidullah fashammithu. Itu di antara hak sesama muslim. 6 perkara tadi, di antaranya iyadatul marid. Fa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka kunjungilah. Kita lihat di sini barakallahu fikum, intaha min kitab Nailul Awtar. Karya siapa ini kitab Nailul Awtar ini? Kitab Nailul Awtar karya siapa? Ma'ruf kitab ini, bagus sekali kitabnya. Karya siapa Ihsan? Nailul Awtar. Imam Syaukani rahmatullahi alaihi. Ahsan. Nah, al-Imam Syaukani rahmatullahi alaihi. Wa amma itba'ul janaiz, adapun mengikuti janazah. Mengikuti janazah, yaitu menghantarkan janazah. Fa sunnatun bil ijma' aidha, maka hukumnya sunnah secara ijma'. Nah, jadi kalau antum barakallahu fikum, datang berkunjung kepada orang yang lagi ada yang meninggal di situ, nyolatkan, kemudian antum ikut menghantarkan. Menghantarkan itu hukumnya juga mustahab atau sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah atau mustahab. Naam. Intaha musyarah Sahih Muslim. Berikutnya kita ambil lagi hadis berikutnya, termasuk sebab-sebab yang bisa memasukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. As-salamatu minal kibr wal ghulul wad dain. Ini dipahami baik-baik ini ya. Yaitu selamat dari sifat kibr, sombong, dan ghulul. Ghulul itu artinya secara global, barakallahu fikum, adalah digunakan seringnya untuk apa? Orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan namanya ghulul perbuatannya. Dikondisikan ini ya. Ghulul itu apa? Mengambil harta rampasan perang dalam kurung ghanimah sebelum dibagikan. Itu ghulul. Faham? Nah, itu digunakan pada asalnya untuk itu. Tapi nanti ternyata ghulul ini digunakan untuk lebih umum dari itu. Yaitu mencakup apa? Mencakup orang yang berkhianat. Jadi ghulul itu bisa diartikan orang yang berkhianat. Tapi kalau antum jumpai artikel tulisan ghulul, wala shadaqatan min ghulul, dan tidak ada sedekah yang diambil dari ghulul. Apa itu ghulul? Yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ghanimah berarti kan mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Yang ketiga apa? Dain, hutang. Jadi antum jangan anggap remeh hutang. Ya hutang ternyata apa? Penghalang masuk surga.
Sudah kita lewatin kisahnya, ada orang jihad fisabilillah mati di medan peperangan. Itu kan mati syahid. Itu nanti ternyata apa? Ada faktor yang menghalang-halangi dia. Paham ya? Untuk masuk ke surga apa? Dain, hutang. Paham ya? Jadi kalau punya hutang dikondisikan. Kalau banyak ya dicatat, khawatir lupa. Paham ya? Karena kaitannya nanti kalau meninggal dunia kemudian dia meninggalkan harta, tarikah namanya, itu nanti nggak bisa dibagikan kepada ahli warisnya kecuali kalau sudah ditunaikan hutang-hutangnya. Paham ya? Nah, jadi hutang itu perkara yang besar, bukan perkara yang sepele. Jangan bermudah-mudahan hutang. Kalau tidak perlu, tidak penting, tidak darurat, enggak usah hutang. Paham ya? Hutang itu berat. Berat apa? Kapan beratnya? Mengembalikannya. Hutangnya ringan. Anak pinjam uangnya ringan kan? Tapi mengembalikannya berat. Paham ya? Harus apa? Nah, memiliki jiwa yang jujur di situ. Karena kalau dia tidak memiliki jiwa yang jujur, wah nanti ajalah mengembalikannya. Jangan-jangan si fulan enggak butuh. Ya enggak? Akhirnya uangnya disimpan. Ya enggak? Itu namanya matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu bayar hutang kok mengulur-ngulur, itu namanya kezaliman. Jadi kalau antum punya hutang orang lain, antum enggak usah pedulikan dia butuh atau enggak butuh. Intinya antum bayar hutang gitu loh. Jangan wah, kayaknya si fulan ini kaya, masih banyak uangnya, bayarnya nanti aja lah, nyaur hutangnya nantilah. Nah itu hati-hati, itu dihitung kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu bayar hutang kok mengulur-ngulur, penguluran pembayaran hutang dari orang yang mampu untuk membayarnya, itu namanya kezaliman. Jadi kalau punya hutang segera dibayar. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ini penting sekali. Termasuk sebab yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah selamat dari sifat kiber, satu sombong. Sombong itu yang bagaimana sih? Penampilannya rapi, ya, jubahnya rapi, sandalnya rapi, surbannya rapi, kemudian kalau pergi kemana saja pakai wangi-wangian. Apakah itu sombong? Bukan itu kesombongan. Paham ya? Datang dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya masih ada seketil biji sawi kesombongan. Kemudian, nah barakallahu fikum, ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, ini ada orang, dia senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus. Waktu itu segenap sahabat mengira itu sombong gitu loh. Yang penampilannya rapi, sandalnya bagus, pakaiannya bagus, rapi, itu menurut sebagian sahabat waktu dikira itu kesombongan. Ternyata bukan itu. Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Jadi berpenampilan indah, rapi, bersih itu bukan kesombongan. Bahkan itu dikasih dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian yang terindah milik kalian setiap kali mau sholat. Bayangkan, yang indah tidak harus baru. Kalaupun bekas, tapi rapi, bersih, wangi, itu indah. Paham ya? Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Artinya apa? Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah Ta'ala yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya? Jadi orang berpenampilan rapi, bersih itu bukan sombong. Lah terus apa itu kesombongan? Nah, dihafal ini. Poin yang terakhir nih. Rasulullah menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dihafalkan ya. Nah, dihafalkan poin ini penting ini. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, dikondisikan ini ya. Kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada kebenaran di hadapannya, dia tolak karena nggak cocok dengan logika, nggak cocok dengan akal. Ada saudaranya menasihati karena lebih muda, gengsi. Wah, ente baru kemarin belajarnya dan nasihatnya aneh.
Sudah nasihati ana. Paham ya? Nah, ana udah lama ngajinya. Ente nggak usah banyak bicara, ngeremehkan, ngejek orang yang nasihati karena orangnya baru belajar. Ini namanya kesombongan. Paham ya? Namanya apa namanya? Kesombongan al-kibr. Jadi kalau yang namanya kebenaran tuh jangan menengok orang yang nasihati antum, nasihati kita, kalau itu walaupun kecil itu benar, terima. Sami'na wa ta'na. Seperti itu. Jangan karena melihat wah, baru kemarin ngaji sudah ngajari ana. Ana udah puluhan tahun ngaji. Sejak zaman laskar jihad katanya. Oh, udah tahun udah lama sekali ya. Nasihati malah seperti itu. Allahul musta'an, itu namanya sombong, meremehkan manusia. Ente baru anak kemarin sore baru ngaji, baca kitab atau masih beleprotan dan nasihati anak. Ngejek-ngejek seperti itu namanya kibr, sombong. Kesombongan ini, kibr ini bukan masuk kepada barakallahu fikum. Nah, para guru saja, para santri pun juga bisa. Makanya kita hindari yang namanya kibr, sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kebenaran datang dari manapun wajib kita benarkan dan kita terima. Tapi di dalam mengambil kebenaran, ambillah dari ahlus sunnati wal jamaah. Maksudnya di dalam mengambil al-haq, mengambil kebenaran dari orang-orang yang amanah, di antaranya ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kalau datang kebenaran dari siapapun wajib dibenarkan. Bahkan setan pun ketika membawa kebenaran disampaikan kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi, diterima atau tidak? Diterima. Rasulullah mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzdzub." Dia itu yang disampaikan kepada kamu itu benar, yang disampaikan, cuman dia pendusta. Setan kan pendusta. Cuman yang disampaikan tentang ayat kursi itu benar. Biar aman dari gangguan setan. Paham ya? Baca apa ayat? Kursi, ayat penangkal setan, gangguan setan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, jangan sampai keliru dalam memahami hal ini. Jadi kibr itu, sombong itu bukan pakaiannya bagus ya. Wah, si fulan sombong. Pakaiannya bagus, sendalnya bagus, sorbannya bagus. Kalau kemana-mana wangi baunya. Itu bukan kesombongan. Paham ya? Itu namanya at-tazayyun, berhias diri. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kemudian at-tajammul. Itu enggak masalah, masyru', disyariatkan. Berpenampilan rapi ya. Nah, barakallahu fiikum, dalam kondisi apa? Nah, walaupun semua kembali kepada semampunya, tapi berpenampilan rapi, wangi, harum, paham ya? Nah, dipandang enak, itu bukan kesombongan. Ingat-ingat ya. Jadi kesombongan apa tadi? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hati-hati, banyak sekali orang yang terkena penyakit ini. Wal'iyadzubillah, kecuali yang Allah telah selamatkan. Mulai dari tingkatan ustaz, tingkatan syekh pun juga ada. Paham ya? Apalagi tingkatan para thalabatul ilm. Dinasihati ngoyal, nolak, bantah, buangkang. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Karena apa, barakallahu fiik? Perkara kibr ini kalau orang tidak diselamatkan bahaya sekali. Banyak kebenaran yang dia tolak nanti. Karena yang menasihati masih levelnya di bawahnya. Dia level tinggi, merasa level tinggi, yang nasihati level di bawahnya, enggak mau dia. Pengennya yang lainnya. Nah, ini berbahaya. Nah, barakallahu fiik. Tapi bagaimana yang tepat? Seorang guru atau seorang ustaz ketika dinasihati santrinya atau muridnya bagaimana? Diterima. Jazakallahu khairan ya akhi, ahlan wa sahlan, jazakallahu khairan. Semoga kritikannya bisa membangun dan kedepannya lebih baik. Paham ya? Jangan malah sombong. Karena yang namanya gengsi itu pasti ada. Cuman kalau itu kebenaran enggak ada. Paham ya? Harus diterima, sami'na wa ata'na. Qulil haqqa walau kana murran. Ambil kaidah itu ya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Paham ya? Jadi al-haq itu yang diucapkan walaupun pahit tetap diucapkan. Naam, ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. As-salamatu minal kibr wal ghulul wad dain. Selamat, naam, barakallahu fikum, dari apa? Naam, dari kesombongan dan ghulul serta hutang. An Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu apa artinya maula? Mantan budak. Paham ya? Dari Tsauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Tsauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man faraqar ruhul jasada, barang siapa yang ruhnya itu telah terpisah dari jasadnya, meninggal dunia maksudnya,
Wa huwa bari'un min salasin, dalam keadaan dia terlepas atau berlepas diri dari 3 perkara. Perhatikan ya, bari berlepas diri, bersih dari 3 perkara, dakhalal jannah. Jaminannya masuk surga. Barang siapa yang rohnya sudah terpisah dari jasadnya, berarti meninggal kan? Dalam keadaan dia berlepas diri, dalam keadaan dia bersih dari 3 perkara ini, maka dia dijamin masuk surga. Apa 3 perkara tersebut? Al-kibr wal ghulul wad dain. Masyaallah. Paham ya? Bersih dari kibr, sombong, bersih dari ghulul, berkhianat atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan bersih dari dain, hutang. Rawahu Ahmad. Hadis ini rawahu Ahmad. Masya Allah, pendek nih ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih di dalam kitab As-Sahihul Musnad. As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Kitabnya 2 jilid. Sahihul Musnad ini. Cuman sekarang lebih lengkap lagi, dibukukan menjadi berjilid-jilid, menjadi apa? Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi Sahihain. Bedanya apa kira-kira? Bedanya apa? Al-Jami'us Sahih dengan As-Sahihul Musnad. Kalau As-Sahihul Musnad itu hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahihain, tapi diurutkan berdasarkan musnad. Musnad itu berdasarkan nama sahabat. Musnad Abi Hurairah, bawahnya an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Musnad Aisyah, bawahnya an Aisyah, an Aisyah. Itu namanya musnad. Faham? Nah, sedangkan kalau barakallahu fikum Al-Jami'us Shahih itu kenapa kalau lebih tebal? Karena diletakkan bab-bab fikih di situ. Fikih tersebut menunjukkan fikihnya siapa? Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Paham ya? Jadi kalau antum mau beli, milih yang mana? Al-Jami'us Shahih kalau ada uang, Al-Jami'us Shahih. Karena sudah ada bab fikihnya bagus sekali. Naam, seperti itu. Kita lihat syarahnya, qala syarihu asbahullah faraqar ruhul jasada ay man faraqa ruhu, man faraqa ruhu jasadahu. Yaitu orang yang rohnya itu terpisah dari jasadnya, maksudnya mati, meninggal dunia. Jadi kalau orang meninggal dunia atau mati dalam kondisi berlepas diri atau bersih dari 3 perkara tersebut, jaminannya apa? Surga. Perhatikan, jaminannya apa? Surga. Apa 3 perkara tadi? Al-kibr, sombong. Kemudian kedua ada al-ghulul. Ketiga ada dain. Paham ya? Banyak orang yang bermudah-mudahan pada poin yang ketiga ini, dain, hutang. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Hutang ke bank pun berani juga nih ya. Hati-hati. Kalau udah hutang ke bank itu hati-hati. Paham ya? Karena sekarang zamannya penuh dengan fitnah, barakallahu fiik. Pandai ngomong, pandai bicara, pandai nawari. Orang apa? Hutang ke bank, bank pelecet namanya. Oh ya, bank pelecet itu, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi dia meminjamkan uang ke orang lain, tapi nanti kalau membalikan lebih besar, sama dengan ritual riba yang lainnya. Oh, cuman dia berani datang ke rumah-rumah itu, hati-hati. Paham ya? Pinjam uang enggak, Pak? Bunganya cuma kecil loh, Pak. Bunganya cuma 0,000,2%. Tahu kosongnya berapa itu ya? Ada komanya itu. Paham ya? Barakallahu, intinya apa? Untuk mengelabui, bunganya tipis, tapi kan ada bunganya. Riba, hati-hati. Paham ya? Barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi kalau mau minjam uang, mau hutang, itu jangan sembarang bank. Walaupun bank syariah, jangan percaya. Bank syariah, jangan percaya. Paham ya? Kalau mau minjam, bank-bank yang udah paham Al-Qur'an Sunnah. Dari kalangan bank-bank Ahlussunnah. Paham ya? Bank fulan, bank alam. Bang fulan, bang alam, silakan pinjam. Insyaallah paham. Dia enggak akan apa? Melebihkan untuk mengembalikan atau ketika barakallahu fikum bayar hutangnya. Tapi kalau bank-bank yang ada itu, semua bank yang ada itu barakallahu fik, hampir semuanya sudah tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari ribawiyah. Hati-hati barakallahu fik. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat bahwa itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, di garis itu. Tapi bukan hanya di garis saja, dihafalkan juga. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bahasa Arabnya dihafal ya. Jadi kalau ditanya apa itu kibr? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Paham ya? Ini banyak nggak terjadi seperti ini? Banyak. Apalagi sudah levelnya guru, ustaz, gengsi. Ente nyalah-nyalakan ustaz sudah 10 tahun di Damaj. Paham ya? Kemudian berangkat lagi ke Saudi, gelar LC udah. Paham ya? Jadi ente kalau mau mengingatkan ustaz harus apa? Belajar dulu. Membaca kitab gundul aja masih repotan. Paham ya? Gayanya gitu, ngejek-ngejek gitu. Itu enggak benar. Jadi yang tepat kalaupun taruhlah dia ustaz levelnya tinggi pun, kalau itu kebenaran sami'na wa ta'ana ahlan sahlan. Jazakallahu khairan. Allah ibarik fiik. Hayakallah. Seperti itu. Harus lapang dada. Karena kiber ini lawannya apa sih? Lawannya kiber ini at-tawadhu'. Itu lawannya. Apa tawadhu' kemarin kita lewati? Naam, insyirahus sadr. Lapangnya dada. Liqabulil haq. Insyirahus sadr liqabulil haq itu termasuk makna tawadhu'. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran. Jarang orang lapang itu ya. Apalagi gengsi itu lah. Oh, ini santri mengingatkan ustadznya. Bukan levelnya. Itu hati-hati. Kalaupun itu santri, kalaupun itu muridnya, kebenaran terima. Kritikan yang membangun itu bagus sekali. Paham ya? Nah, kecuali kalau itu kesalahan baru dijelaskan. Caranya gitu. Bukan malah ngejek. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bukan malah ngeremehkan. Nah, jadi ini sekedar nasihat terkhususkan bagi anak pribadi dan antum sekalian. Suatu ketika antum sudah menjadi da'i ilallah, sudah ngajar misalkan, punya mad'u, punya santri, punya murid, jangan pernah ada kibar yang bahaya sekali. Kalau itu pun santri antum, murid antum, mengingatkan, ahlan wa sahlan, hayakallah, diterima nasihatnya, terima masukannya. Kalau itu kebenaran, jangan pernah sombong. Sombong di sini ingat-ingat ya, batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Batarul haqqi itu maknanya, wa batarul haqqi na'am juhduhu wa daf'uhu, mengingkari kebenaran dan menolak. Sudah mengingkari, menolak lagi. Paham ya? Juhduhu wa daf'uhu, itu lihat artinya itu ya. Wa batarul haqqi juhduhu wa daf'uhu, mengingkari, juhud mengingkari kebenaran, wa daf'uhu dan menolaknya. Sudah mengingkari, menolak lagi. Allahul musta'an. Wa ghamtun nas, apa ghamtun nas? Izdira'uhum wa ihtiqaruhum, mengejek mereka dan meremehkan mereka. Ente, kalau orang-orang keturunan Arab biasanya ngomong ente gitu, ngomongnya biasanya. Karena banyak kejadian itu di nasihat malah dibilang ente gitu. Maksudnya itu kamu baru belajar dan nasihati ustadznya. Paham ya? Kalaupun baru belajar, kalau itu kebenaran, ya diterima. Paham ya? Diterima. Jangan karena merasa levelnya tinggi, levelnya di atas, sudah terkenal, sudah populer, sudah viral, kemudian meremehkan yang lainnya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa aslul ghulul al-khiyanah mutlaqah. Dan pada asalnya ghulul itu maknanya adalah pengkhianatan secara mutlak. Jadi sifat yang tercela adalah apa? Adalah ghulul, yaitu pengkhianatan. Paham ya? Summa ghalaba ikhtisasuhu, kemudian na'am barakallahu fikum, na'am dominan lebih banyak pengkhususan lafaz ghulul itu fil isti'mal bil khiyanah fil ghanimah, ya kan? Digunakan apa? Digunakan untuk apa? Untuk ungkapan pengkhianatan dalam apa? Dalam harta ghanimah. Paham ya? Aslinya ghulul itu pengkhianatan secara umum, pengkhianatan aslinya. Cuman sudah banyak digunakan, dominannya, kebanyakannya digunakan, dikhususkan untuk apa? Isti'mal bil khiyanah, digunakan untuk apa? Untuk perbuatan pengkhianatan terhadap apa? Harta ghanimah, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, namanya ghulul. Wala shadaqatan min ghululil. Paham ya? Wala shadaqatan min ghululin. Artinya apa? Dan Allah Taala tidak menerima sedekah yang diambil dari ghulul, harta rampasan perang yang belum dibagikan. Mafhum soalnya ini ya? Na'am barakallahu fiik. Berikutnya, wa ajma'al muslimuna 'ala taghlidhi tahrimil ghulul. Dan kaum muslimin sepakat ijma' mengenai apa? Dikeraskannya, ditekankannya pengharaman ghulul. Paham ya? Taghlid, dikeraskan, ditegaskan, ditekankan mengenai apa? Haramnya ghulul, wa annahu minal kaba'ir, dan bahwasanya ghulul merupakan dosa-dosa besar. Wa ajma'u 'ala anna 'alaihi raddu ma ghal. Artinya apa? Naam, bahwasanya perbuatan ghulul termasuk dosa besar,
dan para kaum muslimin sepakat bahwasanya wajib atasnya raddu, mengembalikan ma ghalla, apa yang dia ambil tadi itu. Paham ya? Apa yang dia ambil berupa harta rampasan perang tadi itu. Paham maksudnya? Itu makna daripada ghulul. 3 sifat ini barakallahu fiik semoga dijauhkan dari diri-diri kita semuanya karena penghalang masuk surga. Allahul musta'an, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi daripada apa? Kesombongan. Kesombongan di sini maknanya apa tadi kesombongan tadi maknanya? Nah, barakallahu fikum al-akh Muhammad Ridha, apa makna kibr tadi? Na'am ahsanta. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya na'am, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu ditanamkan di benak kita semuanya ya, biar tidak salah paham. Jadi kalau melihat saudaranya kok pakainya bagus, penampilannya rapi, jangan dibilang sombong. Paham ya? Sombong itu yang menolak kebenaran, yang tidak tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti harus nunduk terus, kepalanya nunduk, salam pun enggak dijawab, itu bukan tawadhu namanya. Tawadhu tadi apa? Insyirahus sadr liqabulil haq. Lapangnya dada untuk menerima kebenaran, tawadhu namanya, walaupun jalan tegap. Walaupun jalan tegap dia. Nah, tapi kalau ada kebenaran langsung terima sami'na wa ta'ana, itu dikatakan tawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.